Oke, kembali lagi di Opak, obrolan pulang kantor. Nama gue Jeremy. Nama gue Bian. Dan sekarang, hari ini banget gitu ya, kita akan mengobrolkan gitu ya, membicarakan terkait bagaimana cara memenangkan interview. Kebetulan memang Mas Bian di sini sudah lama banget menjadi HR atau recruiter di beberapa perusahaan. Ya nggak Mas? Lumayan lama, gue juga punya pengalaman banyak nih, Jar, beberapa kali ya, hampir tiap hari nginterview orang. Tapi gue pengen tahu dong Mas Jar, dari segi user nih, lo punya nggak sih pengalaman lucu ketika nginterview kandidat? Oke, karena kebetulan diriku memang di sini udah jadi user beberapa tahun gitu ya. Ada beberapa yang lucu-lucu sih. Mungkin yang top of mind-nya itu kemarin, gue interview orang gitu ya. Interview orang itu memang fresh graduate sih. Fresh graduate, cewek gitu ya. Pakaiannya masih ya hitam, putih sama hitam, memang trainee. Yang lucunya adalah dia interview tuh di toilet. Di toilet? Sumpah dah, di toilet. Dan lucunya adalah dia tuh beneran di bilik toiletnya itu. Di kotak? Di kotaknya, gitu. Di bilik toilet. I see. Karena kenapa gue tahu? Yang pertama suaranya itu bergema. Tahu sendiri kan kalau toilet suaranya bergema ya. Yang kedua ada orang yang masuk nge-flash gitu. Jadi pokoknya lucu banget dah. Dia tuh sampai karena dia kemarin juga curhat sih, karena mungkin nggak bisa, nggak ada waktu maksudnya nggak ada tempat khusus kali ya. Dia lagi WFO? Iya, lagi WFO. Lagi WFO. Terus colongan ya, mau interview sama lo ya Mas Jar ya? Colongan. Terus ya udah gue nggak nafsu jadinya. Oke. Itulah, itu lucu banget. Masih ada banyak lagi sih, mungkin kita akan ngobrolin ke depannya gitu ya. Ya, boleh. Lucu kali ya. Kalau gue sendiri punya nih Mas pengalaman sama. Dia lagi kita interview online. Nah dia sih bilangnya dari awal Mas tapi saya lagi WFO ya. Gak apa-apa nanti saya cari ruangan gitu dia bilang. Tapi pas lagi dia di ruangan memang dari awal nggak fokus tuh. Tole. Lagi ngobrol-ngobrol di menit ke-20-an atau mungkin 30 kali ya. Tiba-tiba ada yang buka pintu ruangannya. Ternyata bosnya yang ngegapin dia interview. Ya sih dia langsung gimmick kayak lagi meeting sama klien gitu, sama gua gitu. Akhirnya ya udah gua coba mengerti posisi dia, ya udah coba nge-hold dulu sih pembicaraan lagi interviewnya. Kocak sih jatuhnya sih, gue jadi dia juga panik sedep sih kalau jadi dia. Tapi dia keterima? Waktu itu user yang nggak cocok sama dia. Kenapa tuh? Nggak tahu ya? Nggak tahu kalau itu, user nggak mention. Pokoknya kita ngirim beberapa kandidat, dia ngasih top 3, tapi yang kandidat tadi tuh nggak masuk sih. Ntar usernya nggak cocok, bosnya juga nggak cocok, terus dipecat. Lu parah lu Mas Bi emang lu. Ya gimana ya? Ada lagi nggak yang lucu-lucu ya? Mas Bi ada lagi nggak yang lucu-lucu? Kalau lucu-lucu, sebenarnya kalau misalkan online lebih ke tempat ya, kondisi dia nggak prepare lah ya. Ada yang pas waktu itu lagi interview tiba-tiba dia kayak lagi neduh di pinggir jalan, suara hujan, noise banget dah. Jadi akhirnya yaudah Mas kita reschedule aja. Akhirnya gue reschedule sama kandidatnya. Terus juga ada kandidat yang tiba-tiba ghosting lah. Sebenarnya itu lucu tapi menyebalkan gitu ya. Udah kita set, ternyata dia nggak ngabarin, nggak apa, baru ngabarin malamnya gitu sih. Nah, ada satu terakhir dari gue mungkin ya. Ini bukan dari sisi user, dari gue pribadi saat fresh graduate. I see. Kan masih cupu-cupunya gitu kan, lulus dari kampus. Ya. Dipanggil waktu masih offline, belum pandemi. Masih offline. Awal-awal baru lulus ya? Gue inget banget di Kuningan deket sini lah, di Kuningan deket kantor Rakamin ya? Deket kantor Rakamin. Yang lucu adalah gue dipanggil tuh hujan. I see. Ya kan, hujan. Gua nggak bawa jas hujan. Naik motor? Pakai motor. Dengan kerennya kayak, ya ini gua bela-belain hujan-hujanan. Gua datang ke tempatnya, hujan-hujanan juga. Jadi kayak, kenapa hujan-hujanan? Iya Mas, saya bela-belain hujan-hujanan kesini. I see. Ya, kalau dari POV kita kan oke gitu ya. Kayak, wah ini gua bela-belain effort. Ternyata dari mereka kurang prepare. Aduh. Udah capek-capek hujan-hujanan. Jauh lu itu dari Bekasi kan Kuningan waktu itu ya, hujan-hujanan. Sejam lebih kan lu, apalagi hujan-hujanan. Terus gak keterima. Ya itu tadi karena kurang prepare. I see. Dan kebetulan memang usernya orang Korea sih. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Maaf. Jadi combo ya lu gitu ya. Gitu. Itu hal-hal lucu lainnya sih.
Tapi menurut lu, Mas Bi, interview itu apa sih sebenarnya? Interview tuh ibaratnya tahap kedua ya. Ketika lu mau dikenal sama perusahaan kan, kalau tahap pertama kita bicaranya dari CV nih. Ibarat lu mau kenalan sama orang, ada template atau mungkin ada apa informasi awal yang bisa gue dapat nih. Misalkan Mas Jar, kita belum kenal ya. Terus ada yang bilang, lu coba lu hire si Jeremy nih. Cuman kan gue nggak tahu Jeremy ini siapa. Kalau gue nanya temen gue, pasti konteksnya lebih subjektif. Kecuali orang dalam ya? Betul. Orang dalam kan? Kayak orang dalam interviewnya formalitas ya? Cuman kan gue bukan punya perusahaan ya. Jadi gue harus tetap ngikutin flow-nya dulu gitu. Akhirnya ya udah buat tahu awal sebelum gue ngobrol lebih jauh sama lu, Mas Jar. Ya udah gue minta dulu CV-nya nih. Nah, ketika dari CV gambaran awalnya udah oke, baru ini kayaknya feeling di awal lah. Kalau kita bicara CV kan feeling di awal dapat kena. Buat dapat feeling selanjutnya ya udah dong, mau dong di set interview sama Jeremy gitu. Buat gue tahu pengalaman lu, buat gue tahu lu orangnya kayak gimana, buat gue tahu kira-kira pola pikir lu seperti apa gitu sih. Jadi tujuan interview sebenarnya lebih ke sana. Mungkin lebih mengenal gitu ya, mengenal satu sama lain ya. Ya kayak lu PDKT sama cewek, gitu kan? Gue nggak PDKT sih, kalau mau hayu aja gitu. Langsung. Yuk gitu. Mantap. Tapi kayaknya memang apa ya, itu cukup tricky juga ya kalau cara pengenalan di interview, karena gue beberapa juga nge-interview orang, omongannya doang manis, pas masuk tiba-tiba nggak sekeren itu. CV-nya udah keren, orang ngomong-ngomongannya pas interview keren banget, kayak gue kan sebagai user kalau begitu iya, tapi pas dia kerja kayak kok kayaknya nggak sesuai dengan yang dia omongin gitu. Jadi kayaknya ada tips and trick juga kayaknya ya buat supaya transparan gitu kali ya, cara pengenalannya supaya gitu nggak faking good banget lah ya si kandidat sama tapi memang faking good tuh harus juga pas interview? Ya bisa dibilang gitu ya, kan kita konteksnya kalau kita di interview adalah kita menjual diri nih. Ibaratnya kalau orang jualan barang, kalau kita menjual diri kita nih. Kalau gue dari sisi HR ya Mas ya, terus ngobrol-ngobrol sama kandidat gitu, cerita katanya ada sih beberapa mitos ya, cuman ya namanya juga mitos ya, belum tentu benar atau enggak. Kayak pertama, lu lolos interview kalau ada orang dalam. Gitu. Terus kedua, itu mitos apa fakta tuh? Ada yang mitos, ada yang fakta. Lanjut. Cuman gue cenderung untuk bilang itu mitos. Karena kan kalau bicara hari ini perusahaan mulai profesional, dia pasti nyari talent yang bagus gitu. Terus mitos yang kedua, Mas Jar, yang banyak ya bertebaran di luar gitu ya. Kalau misalkan lo pengen gaji tinggi gitu ya, kan biasa ditanya nih, gaji lu berapa sekarang? Terus ekspektasi lu berapa? Nah kan mitosnya bilang kalau mau gaji lu tinggi, naikin aja si gaji lu yang sekarang. Jadi nanti perusahaan mempertimbangkan itu. Tapi kan enggak, menurut gue itu enggak. Karena perusahaan pertama punya standar gaji untuk posisi lu, terus kedua sekarang banyak perusahaan untuk cari tahu gaji lu berapa, dia minta payslip lu. Gitu. Bisa. Jadi lu harus bener-bener nunjukin nih gitu. Nah, kurang lebih itulah ya dua mitos. Ya, mungkin masih banyak mitos-mitos lainnya kali ya. Tapi mungkin kita langsung ke tips and trick aja kali ya. Boleh. Untuk ya mitos-mitos tersebut tadi ya. Ada nggak sih tips and trick interview? Mungkin dari sisi HR dulu, nanti aku validasi dari sisi user. Boleh. Yang pertama, kesiapan sih ya. Kayak tadi kita punya cerita contoh tuh beberapa orang kan memang pertama nggak siap banget nih mau interview gitu. Nah konteksnya kan macem-macem ya. Mulai dari tempat lu interview kalau lu online, terus kedua ketika lu offline gitu ya. Kayak tadi pertimbangan yang cerita dirimu ya, yang hujan-hujanan dari Bekasi. Ya memang kalau misalnya kita tahu kita mau interview, cari transportasi lah ya, yang minim resiko gitu. Kita nggak tahu nih, apalagi Jakarta sekarang, lu berangkat dari rumah hujan 5 menit kemudian bisa sepanas itu gitu. Jadi amannya adalah ya lu naik umum atau mungkin naik yang tertutup kendaraannya gitu. Itu konteks persiapan. Terus kedua dari segi pakaian, lu harus mempertimbangkan nih yang lu daftar perusahaannya yang formal banget atau yang bisa santai. Kayak misalkan kalau kerja di Rakamin bisa pakai kaos, nggak masalah kita. Cuman ketika lu daftar di corporate, jelas dong. Paling nggak berkerah. Terus juga celana jangan sobek-sobek. Paling nggak kan itu juga bagian dari kesiapan. Itu kesiapan juga ya. Betul. Terus kalau dari gue pribadi ya, karena kan kalau interview dari HR itu kan ya udah oke gitu profesionalitasnya ya. Mungkin kalau dari user tuh yang gue cukup khawatirkan, jadi ini sekalian tips ya, adalah jawaban yang harus terstruktur sih. Betul. Terstruktur satu, yang kedua adalah jangan terlalu ngawang. Karena biasanya apalagi kalau gue yang marketing gitu ya, digital marketing untuk brand gitu ya. Kalau ditanya misalkan bagaimana cara membuat campaign gitu ya, pasti pada jawab kayak misalkan ya Google banget, kayak template kita harus buat objektif, program dan kawan-kawan. Sedangkan bukan itu yang gue cari. Bisa aja jadi kayak
cara berpikir dia untuk membuat campaign bagaimana itu sih. Jadi harus jelas terstruktur dan bahkan harus singkat sebenarnya, singkat padat dan jelas, yang penting ketahuan gitu. Sama ini sih Mas, kalau kita bicara segi HR, menurut gue ini lebih ke pendekatan ketika lu ditanya sih Mas. Di HR ada yang namanya STAR method atau mungkin behavioral interview. Jadi lu menceritakan apa yang sudah pernah lu lakuin, karena itu bisa menggambarkan kapasitas lu. Misalkan lu tanya, Mas Jeremy, coba dong cerita pengalaman lu ketika nge-branding suatu produk gitu ya. User atau mungkin HR lebih yakin sama orang yang udah pernah ngelakuin ini nih, karena ketika nanti dimasuk ngedrillnya lebih cepat, lebih gampang. Nah nanti ketika lo di interview, coba ceritakannya adalah menggambarkan situasinya seperti apa, actionnya seperti apa, atau mungkin tugasnya seperti apa sesuai dengan hasilnya. Nah, pasti user atau HR bakal concern sama action yang lo lakuin. Betul. Ya kan? Ya, gue setuju tuh kalau yang user memang kita fokusnya ke portofolio ya, apalagi kalau di sisi art ya, sisi kreatif gitu ya. Kalau dia nggak bisa bilang achievement itu bukan achievement yang harus berhasil, yang harus keren-keren dapat banget, apresiasi gitu. Banyak kan, ya, harus kan. Bagaimana cara dia menyampaikan bahwa dia udah kerjain sesuatu. Karena ada aja nggak sih orang yang udah kerja 3 tahun, 5 tahun nggak ngerjain apa-apa gitu di dunia kan. Jadi ya berarti ya tips selanjutnya adalah bagaimana cara dia menjual diri. Betul. Jual dirinya. Apa yang sudah pernah lu lakuin, lu ceritakan aja. Jangan dikasih bumbu-bumbu lebih, karena nggak boleh malah itu kalau bumbu-bumbu lebih. Karena kalau lu bohong terlalu banget pasti ketahuan gak sih Mas? Oh, tapi boleh bohong dikit-dikit lah ya? Ya, namanya juga nge-branding diri ya. Making good tadi ya. Masa lu ketika di interview menceritakan keburukan lu sih Mas, gitu kan, kegagalan. Paling nggak lu ceritakan aja keberhasilan lu. Ya walaupun keberhasilan lu nggak 100, ya lu ceritain aja 80 kalau emang skornya 80. Gitu kan? Terus mungkin terakhir ya kali, yang memang udah beredar di internet, mempersiapkan pertanyaan untuk interviewer. Nah, biasanya yang gua alami, dia asal nanya, yang penting nanya gitu. Kayak apa yang gua harus lakukan gitu kan misalkan ya. Padahal udah gua jelasin gitu. Nah, itu apa sih sebenarnya pertanyaan yang benar-benar nanti akan teringat, kayak fix ini jodoh gua gitu misalkan sebagai HC ya, atau mungkin ketika interviewer bertanya gitu dikasih kesempatan. Ya kasih yang good memorize sih, atau mungkin kasih yang apa ya, wow effect lah ketika lu tanya. Kalau misalkan lu tanya yang kosong atau mungkin hal yang normatif atau yang lu bilang tadi asal tanya, kayak orang meragukan, lu yakin mau hire dia gitu ya, atau mungkin lu yakin mau bekerja di tempat kita, kan pasti kita cari good talent gitu ya. Ya tanyalah hal-hal yang memang sifatnya either itu berhubungan sama job desk lu, atau mungkin berhubungan sama perusahaannya, atau mungkin kayak nanti jenjang karirnya dia di perusahaan itu seperti apa. Kasih yang pertanyaan-pertanyaan berbobot sih Mas, jangan asbun banget lah saran gue, karena ketika lu asbun pasti tuh malah dinotis sama si usernya. Iya. Oke, mungkin masih banyak banget kali ya pertanyaan-pertanyaan interview dan kawan-kawan. Mungkin kita akan bahas lagi aja di episode-episode selanjutnya. Silakan. Mungkin dari gua, Mas Bing mungkin bisa tambahin kali ya. Dari gua sebagai POV user, yang tadi yang gue tekanin adalah untuk interview adalah mempersiapkan dari segi menjawab yang singkat, padat, jelas, dan juga berbobot lah, ketahuan. Ya mungkin buat teman-teman yang fresh graduate, at least jawab dengan pengalaman aja gitu ya, dengan pengalaman. Tapi kalau yang untuk profesional di luar sana gitu ya, apalagi yang udah ikut-ikut bootcamp, jawab pakai memang teori dan yang sudah yang bisa dipraktis gitu ya, dipraktekkan. Terus yang kedua, kalau disuruh tanya ya paling tanya yang benar-benar mungkin tips dari gue, bagaimana cara gue bisa berkontribusi gitu kali ya, supaya nanti kerasa kayak ini orang ambis nih misalkan. Itu sih dari gue sih. Mungkin dari Mas Bi, apa tips atau closingan terakhir? Kalau dari gue, point of view HR berarti ya, yang pasti persiapin diri lo gitu ya, persiapin, konteks persiapan itu luas, teknis non teknis harus disiapin. Terus selanjutnya juga hal-hal yang fundamental terkait pekerjaan, jangan sampai lo mendaftarkan diri di suatu tempat dan posisi tertentu tapi lu clueless banget di situ. Masa iya lu apply di sosmed spesialis tapi lu nggak cari tahu nih orang di sosmed spesialis itu apa. Nah, kenalin dulu role-nya seperti apa. Nah, lebih lanjut lu juga harus tahu nih perusahaannya seperti apa, biar lu tahu nanti ketika di interview atau mungkin ketika nanti masuk ke sana lu tahu medan yang mau lu masuk itu seperti apa. Oke, sip. Kalau gitu terakhir teman-teman jangan lupa interview itu buat mengenal diri ya. Kalau misalkan teman-teman memang nggak serk sama company-nya,
ya udah nggak usah dilanjutin juga kan. Boleh, lu punya hak kok untuk mengundurkan diri ketika udah diinterview. Oh nggak sreg nih. Ya bukan cuma kita yang dinilai kan. Benar. Oke, cukup mungkin untuk kali ini. Kita mungkin langsung next episode aja kali ya. Boleh. Setelah interview dan kawan-kawan kita akan bahas banyak banget sih di episode berikutnya. Gitu, mungkin bisa closingan Mas Bian. Oke, sekian dari kami. Sampai ketemu lagi di Opak. Apa? Opak? Obrolan pulang kantor.